Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Khairunisa, semester 6 unit 1 dari Prodi PAI. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik belajar peserta didik kebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran dan fisik. Peserta didik merupakan hak setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, pendidikan inklusif sangat penting agar semua peserta didik memperolehkan kesempatan belajar yang sama, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan membahaskan tentang tunarungu. Tunarungu adalah ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Kondisi ini menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan menerima informasi secara verbal atau melalui suara. Tunarungu dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu tunarungu ringan, sedang, berat, dan sangat berat atau tuli total. Penyebabnya dapat berasal dari faktor keturunan, penyakit, kecelakaan, ataupun gangguan sejak dini atau sejak lahir. Nah, peserta didik tunarungu memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Mereka lebih mengandalkan kemampuan visual dibandingkan pendengaran. Oleh karena itu, mereka lebih mudah memahami pembelajaran itu melalui gambar, tulisan, video, demonstrasi, dan bahasa isyarat. Nah, selain itu, peserta didik tunarungu juga menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama. Dalam proses pembelajaran, guru perlu menggunakan komunikasi yang jelas, sederhana, serta didukung media visual agar materi mudah dipahami. Strategi pembelajaran yang efektif bagi peserta didik tunarungu adalah menggunakan pendekatan visual dan taktil, misalnya menggunakan gambar, video, alat peraga, demonstrasi langsung, dan praktek secara nyata. Dengan cara tersebut, peserta didik dapat lebih efektif dan mudah memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi hambatan fisik atau gangguan pada anggota tubuh yang mengganggu kemampuan gerak seseorang. Hambatan ini bisa terjadi karena faktor bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan. Nah, peserta didik tunadaksa umumnya memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun mengalami hambatan dalam mobilitas atau aktivitas fisik seperti menulis, berjalan, atau menggunakan alat tertentu. Karakteristik belajar peserta didik tunadaksa memerlukan adanya adaptasi dan aksesibilitas dalam proses pembelajaran. Misalnya itu memberi waktu tambahan saat mengerjakan tugas, menyediakan alat bantu belajar, dan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman serta mudah diakses. Strategi pembelajaran yang efektif untuk peserta didik tunadaksa adalah dengan memanfaatkan teknologi adaptif dan terapi. Contohnya penggunaan komputer, tablet, media khusus, serta terapi fisik dan terapi okupasi untuk membantu aktivitas belajar mereka. Nah, selain itu, guru juga harus menciptakan suasana belajar yang inklusif, ramah, dan tidak diskriminatif agar peserta didik merasa percaya diri, nyaman, dan belajar. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Peserta didik tunarungu dan tunadaksa memerlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya dan kebutuhan mereka agar dapat berkembang secara optimal. Dengan adanya pendidikan inklusif, harapkan seluruh peserta didik dapat belajar bersama tanpa adanya perbedaan ataupun diskriminasi. Sekian presentasi dari kelompok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkannya.